Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Program membaca Tafsir Al-Munir bersama saya Abdul Fattah Fakhruddin pada hari Jumat 24 September 2021 bertepatan dengan pukul 18.31 waktu Indonesia Barat. Thayyib ayyuhal ikhwah, marilah kita lanjutkan agenda kita, program kita di dalam membaca Tafsir Al-Munir yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada pembahasan tentang Al-Quran, kalamullah dan kemu'jizatannya. Marilah di awal kesempatan ini kita membacakan suratul Fatihah untuk guru kita Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Ila ruhi hadratihi al-Fatihah. Tayyib ayyuhal ikhwah, pada buku ini, terjemahan buku ini ada 5 halaman nanti akan kita baca terkait dengan Al-Quran, kalamullah dan kemu'jizatannya atau i'jazul Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, sampailah kita pada pembahasan tentang Al-Quran, kalamullah dan dalil-dalil kemu'jizatannya. Mari kita menggunakan full screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, baik suara bacaan yang terdengar maupun tulisan yang tercantum dalam mushaf adalah kalam Allah yang azali, yang maha agung, yang maha tahu. Jadi Al-Quranul Karim, baik suaranya yang terdengar di telinga kita ataupun tulisan yang tercantum di dalam mushaf yang kita lihat atau yang belum kita lihat, ini adalah kalamullah. Tak ada sedikit pun dari Al-Quran yang merupakan kalam makhluk. Tidak kalamnya malaikat Jibril dan tidak pula merupakan kalam daripada Nabi kita Muhammad SAW dan tidak pula yang lainnya. Manusia hanya membacanya dengan suara mereka. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Asy-Syu'ara ayat ke-192 sampai dengan 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa innahu, mohon maaf saya ulang kembali, itu tadi ayat yang ke-191 ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin.
على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Malaikat Jibril ke dalam hatimu, yakni ke dalam hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kamu, yakni Nabi Muhammad, menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Allah pula menegaskan hal ini di surah An-Nahl ayat ke-102 yang bunyinya Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Yang artinya, katakanlah Ruhul Qudus, yaitu Malaikat Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ayo al-ikhwah, dalil bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah adalah ketidakmampuan manusia dan ketidakmampuan jin untuk membuat seperti surat terpendek dari Al-Quran. Ya, inilah yang dimaksud dengan kemu'jizatan Al-Quran. Apa itu? Yakni ketidakmampuan manusia untuk membuat semisalnya yang mirip dengannya. Baik dalam segi balaghah, baik dalam segi tasyri', baik dalam segi berita-berita gaibnya. Allah Subhanahu wa taala untuk memanas-manasi bangsa Arab yang dikala itu dikenal sebagai pakar keindahan bahasa dan jago balaghah, yang mana juga mereka ini dan Allah pun di samping memanas-manasi bangsa Arab dan juga sebagai tantangan agar bangsa Arab ini membuat yang seperti Al-Quran, baik dalam hal susunannya, makna-maknanya, dan keindahannya yang memukau dan tak tertandingi. Walaupun misalnya hanya seperti satu surat darinya. Tantangan ini dan bagaimana Allah memanas-manasi bangsa Arab ini tertera pada surah Al-Baqarah ayat ke-23 sampai dengan ayat ke-24. Akan saya baca. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran, yang mana Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, kalau kalian masih ragu,
maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Kalau kau memang benar-benar orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah dirimu, jagalah dirimu, khawatirkanlah dirimu dari siksa neraka yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu, yang itu semua disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah, berulang kali ayat-ayat Al-Quran dalam pelbagai momentum menantang orang-orang Arab yang menentang dakwah Islam dan yang mereka ini tidak beriman kepada Al-Quran serta tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mereka mencoba silahkan menandingi Al-Quran. Kalau memang Al-Quran enggak benar, kalau memang Nabi bukan Nabi utusan Allah, maka coba tandingi Al-Quran. Ayyuhal ikhwah, di dalam surah Al-Isra ayat ke-88 berbunyi, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lainnya. Ayat ini menegaskan bahwa siapapun tidak akan mampu membuat Al-Quran untuk menandinginya. Syekh Wahbah Zuhail menjelaskan, kalau mereka tidak mampu membuat yang sebanding dengannya, silakan mereka membuat 10 surat saja yang sepertinya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Hud ayat ke-13 sampai dengan 14 yang berbunyi, Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Yang artinya bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat yang mampu menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggil selain Allah. Dan jika kamu memang orang-orang yang benar, jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu, tidak menerima ajakanmu, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu
diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, maka maukah kamu berserah diri kepada Allah? Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dengan tantangan untuk membuat satu surat yang menyamai Al-Quran setelah mereka tidak mampu membuat surat yang seperti Al-Quran atau yang seperti 10 surat darinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Yunus ayat ke-38 yang berbunyi, Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Atau kalau memang kamu masih belum bisa membuat kitab yang seperti Al-Quran dan ternyata kamu pun tidak bisa dan akhirnya kami tantang kamu untuk membuat 10 surat saja dari sekian surat yang ada dalam Al-Quran dan pastinya kamu tidak mampu. Ya udah, katakanlah atau patutlah mereka mengatakan Muhammad membuat-buat. Kalau masih saja mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad membuat-buat Al-Quran, katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, wahai orang yang masih belum percaya bahwa Al-Quran dari Allah, maka cobalah datangkan sebuah surat saja yang mirip dengan Al-Quran. Dan panggillah dan berusahalah dengan memanggil siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuat Al-Quran selain Allah. Jika kamu ingin menunjukkan bahwa kamu ini orang yang benar. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Demikian bagaimana Allah menantang mereka semuanya. Dan apabila mereka tidak mampu dan pasti tidak mampu, inilah yang menunjukkan bahwa kemu'jizatan Al-Quran. Kalau HP misalnya di sini bisa, di sana kemungkinan juga bisa. Dan itu bisa terjadi. Namun Al-Quran tidak seperti itu, ayyuhal ikhwah. At-Tabari menulis di dalam tafsirnya yang berbunyi, yang terjemahannya sebagai berikut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kitab yang diturunkannya mengumpulkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umat beliau makna-makna yang tidak Allah kumpulkan dalam sebuah kitab yang diturunkannya kepada seorang pun nabi sebelum beliau. Tidak pula untuk suatu umat sebelum mereka. Jadi Al-Quran ini kalau saya pahami memang untuk nabi kita dan untuk umatnya. Beliau jelaskan hal ini karena setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada salah seorang nabi sebelum Nabi Muhammad hanya diturunkan Allah dengan sebagian dari makna-makna yang kesemuanya dikandung oleh kitab Allah yang diturunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, itu ada di dalam Al-Quran. Namun yang ada di dalam Zabur, yang ada di dalam Taurat, tidak semuanya Al-Quran ada di situ. Beliau menjelaskan, Taurat hanya berisi wejangan-wejangan dan perincian. Ya, Zabur hanya mengandung pemujaan dan pengagungan. Dan Injil hanya berisi wejangan-wejangan dan peringatan. Tak satu pun
dari kitab-kitab Allah ini mengandung mukjizat yang menjadi bukti kebenaran Nabi sang penerima kitab tersebut. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung semuanya itu. Dan lebih dari itu mengandung banyak sekali makna-makna yang tidak terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya atau selainnya. Di antara makna-makna tersebut yang paling mulia, yang melebihi kitab-kitab atas kitab-kitab lainnya adalah komposisi, tata susunnya yang mengagumkan, deskripsinya yang luar biasa, dan susunannya yang menakjubkan yang membuat para orator tidak mampu menyusun satu surat yang seperti Al-Quran. Para ahli balaghah pun tidak sanggup mendeskripsikan bentuk sebagiannya. Para penyair dibuat bingung tentang susunannya. Dan otak para cendekiawan tidak dapat membuat yang sepertinya. Sehingga mereka tidak dapat berbuat lain daripada menyerah dan mengakui bahwa Al-Quran ini berasal dari Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Di samping mengandung makna-makna di atas yang luar biasa tadi, Al-Quran juga berisi hal-hal lain seperti targhib dan tarhib, ancaman dan anjuran, perintah dan larangan. Al-Quran mengandung kisah-kisah, perdebatan, perumpamaan-perumpamaan, serta makna-makna lain yang tidak terkumpul dalam satu pun kitab yang diturunkan ke bumi dari langit. Maka dari itu ayyuhal ikhwah, dari sekian banyak penjabaran yang telah kami sampaikan pada kesempatan kali ini, iman kita makin mantap bahwa Al-Quran ini mengandung mukjizat Al-Quran. Yang tidak seorang pun makhluk Allah, manusia, jin yang mampu untuk menandinginya. Tantangan itu masih berlaku ayyuhal ikhwah. Berlaku kepada semua manusia yang ingin membuktikan bahwa mereka lebih benar daripada Al-Quran. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, tetap semangat di dalam mengikuti kajian ini. Insya Allah akan kami putus untuk pembahasan I'jazul Quran. Karena pada video berikutnya ini akan menampilkan kepada kita semua seperti apa kemukjizatan Al-Quran yang akan perlu untuk kita ketahui. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita makin mantap di dalam mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamal dan menyebarluaskan Al-Quran ini ke seluruh antero jagat ini. Tak terbatas waktu, tak terbatas tempat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dari saya Fakhri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.